Bab 1356 adalah peristiwa yang sensasional. Mari kita bermain aman. Ketika konferensi alkimia selesai, mari kita lihat bagaimana aku bisa menghadapimu. Ada cahaya dingin di mata Nantang. Orang ini masih sangat sombong ketika dia datang ke wilayah Zhongzhou mereka. Setelah pertemuan Master Alkimia, dia membiarkan orang ini mencicipi metode nantangnya. Apa yang kamu lihat? Aku belum melihat pil apapun. Ling Xi sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Semua orang tidak senang. Melihat ini, semua orang memalingkan muka, mendesah dan menggelengkan kepala. Orang ini, seperti orang gila, benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, alkemis tingkat 6. Ling Xi melihat sekeliling orang-orang, tiba-tiba, dia melihat Wu Chen. Sekarang, Wu Chen belum selesai memurnikan pil. Dia sedang memurnikan pilnya. Buang-buang, dengan alkimiamu, beri kamu 3 jam lagi, dan kamu tidak akan mau memurnikan pil Tianhu. Wen Yan, mereka marah. Orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh, seperti anjing gila, menggigit orang di mana-mana. Yun Cixi membuka mulutnya dan ingin menghubunginya, tetapi Wu Chen menghentikannya. Wu Chen, pria ini sangat memarahimu. Mengapa kamu tidak melawan? Wu Chen berkata, digigit anjing gila, tidak apa-apa. Kamu masih ingin menggigit balik, sangat tidak pantas. Yun Cixi terkekeh. Memang benar bahwa Ling Xi sekarang tidak ada bedanya dengan anjing gila. Diperlakukan sebagai anjing gila, Ling Xi sangat marah dan tidak bisa dimarahi. Dia berkata, siapa kamu, sampah? Wu Chen menatapnya dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa membuat pil dendrobium, bisakah? Dengan level sampahmu, bahkan jika kamu memurnikannya selama 100 tahun lagi, kamu tidak ingin memurnikan dendrobium. Ling Xi meremehkan. Benarkah? Wu Chen berkata dengan senyum di sudut mulutnya, maka kamu harus melihat dengan jelas. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ledakan. Pada saat ini, getaran tiba-tiba keluar dari platform tinggi, seperti sapi tanah yang berputar. Kekuatan getaran yang kuat membuat seluruh panggung bergetar, dan semua orang terhuyung-huyung, hampir berdiri dengan goyah. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi dan bagaimana tiba-tiba bergetar? Ada kejutan. Itu pasti sebuah penglihatan. Ada ramuan lain. Pil terbaik. Siapa? Siapa yang membuat pil terbaik? Mata orang-orang semua tertuju pada lapangan. Secara umum, hanya ketika ada penglihatan, akan ada getaran. Dan munculnya penglihatan mewakili munculnya pil kelas atas. Namun, ketika mereka melihat ke lapangan, mereka langsung tercengang, mata mereka menonjol, seperti melihat hantu. Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Siapa yang membuat pil terbaik? Orang lain penuh dengan keraguan, mata mereka juga menyapu ke lapangan, Teng, berdiri, menatap lapangan, mata terbelalak, bahkan tubuh tidak dapat menahan gemetar pelan. Mata mereka semua tertuju pada Wu Chen. Tepatnya, mereka sedang melihat tripodnya. Dari tripodnya, mereka memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya ini sangat terang dan menyilaukan, yang membuat seluruh tempat menjadi lautan cahaya. Ini adalah tripod Wu Chen. Bagaimana mungkin ada cahaya yang begitu kuat di tripodnya? Bodoh, ini adalah penglihatan. Apakah kamu memahaminya? Penglihatan, tentu saja, aku tahu. Tetapi bukankah ramuan yang dia buat? Tampaknya ramuan itu bukan ramuan tingkat kelima. Siapa yang menetapkan bahwa pil tingkat kelima dapat menyebabkan fenomena abnormal? Itu bukan pil tingkat kelima. Apa itu? Ramuan tingkat keenam, kamu tahu, ramuan tingkat keenam. Ya Tuhan, penglihatan ramuan tingkat keenam. Ini adalah ramuan tingkat keenam yang keluar. Semua orang sensasional, tidak tenang. Mata mereka telah menatap Wu Chen. Pada saat ini, Wu Chen sepenuhnya tertutup oleh cahaya. Cahaya yang kuat dilepaskan dari tripodnya, menyebar ke seluruh dunia, melonjak ke segala arah. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen saat ini adalah fokus mutlak, sepasang mata tertuju padanya, dan para wanita terkenal itu bahkan mencengkeram pakaian mereka erat-erat di dada mereka dengan tangan mereka, seolah-olah hanya dengan cara ini mereka dapat menekan detak jantung di dalam diri mereka. Jika Wu Chen adalah orang tua yang buruk, mereka hanya iri dan memberi selamat padanya paling-paling. Tetapi dia adalah seorang pria muda. Dia tampak berusia paling banyak 20 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak?
Orang seperti itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk memilih suami mereka. Pria muda seperti itu dapat memurnikan ramuan tingkat ke-6, ramuan tingkat ke-7, atau bahkan ramuan tingkat ke-8. Baginya, itu sama sekali bukan masalah. Dengan bakat Wu Chen, selama dia diberi waktu, dia dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi ramuan tingkat ke-7 atau bahkan ramuan tingkat ke-8. Anda harus tahu bahwa energi dari ramuan tingkat ke-7 sangat besar, bahkan negara-negara seperti Kekaisaran Macan Putih harus memberikan penghormatan, belum lagi alkemis tingkat 8. Itulah alkemis legendaris. Di antara mereka, alkemis tingkat tertinggi hanyalah alkemis tingkat ke-7, dan tidak ada alkemis tingkat 8 sama sekali. Wu Chen, kamu. Di arena, Yun Cixi dan yang lainnya terkejut melihat Wu Chen yang dikelilingi oleh kelompok cahaya. Mereka terkejut. Anda tahu, Wu Chen sekitar 1 jam sebelum pertemuan ahli alkimia. Kekuatan jiwanya telah menembus level ke-6. Namun, masih ada jalan panjang untuk mencapai kekuatan jiwa level ke-6 hingga ahli alkimia level ke-6. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membuat pil level ke-6, mereka mengambil sikap tegas terhadapnya, karena menurut pandangan mereka, menurut situasi Wu Chen saat ini, membuat pil level ke-6 adalah buang-buang waktu. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Wu Chen tidak hanya meramu ramuan level ke-6, tetapi juga ramuan level ke-6. Itu bukan ramuan level ke-6 umum, tetapi ramuan level ke-6. Anda tahu, ramuan level ini, bahkan burung bangau di awan, tidak dapat meramu. Di seluruh benua Tianwu, hanya ada ramuan level 7. Ying Xuan 1 dapat membuat pil level ini. Apakah orang ini masih manusia? Yang Yuan dan Ye Jiao juga membuka mata mereka dan menatap Wu Chen. Mereka terkejut dan mencapai titik di mana tidak ada lagi. Bagi mereka, sudah mencapai batas mereka untuk dapat memurnikan ramuan tingkat ke-6. Adapun ramuan tingkat ke-6, mereka sama sekali tidak memikirkannya, karena ramuan itu bahkan tidak dapat disempurnakan oleh guru mereka, apalagi mereka, bahkan tidak memikirkannya. Namun, sekarang, ada seseorang yang telah membuat pil semacam ini. Bagi mereka, itu luar biasa. Di sisi lain, para alkemis dari generasi yang lebih tua juga terkejut karena mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka melotot. Mereka menatap Wu Chen dan dantingnya. Mereka tampak seperti hantu. Ramuan tingkat ke-6 adalah ramuan tak tertandingi yang mereka impikan. Sayangnya, tingkat ramuan mereka terbatas. Untuk ramuan legendaris ini, hanya dapat ditemukan dari buku-buku kuno, atau Master Ying Ying dapat memurnikan pil ajaib tak tertandingi semacam ini. Tetapi sekarang, yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an telah membuat pil seperti itu, yang sungguh luar biasa. Saya harus mengakui bahwa pria kecil ini sangat luar biasa. Dibandingkan dengan dia, murid-murid mereka hanyalah sampah. Tidak, mereka sendiri adalah sampah. Anak ini. Ying Xuan membelai janggutnya dan sangat puas dengan Wu Chen. Dia ingin segera menangkapnya dan menjadikannya muridnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengajarinya apapun dengan alkimia miliknya. Dia yakin dalam waktu singkat, alkimia pihak lain akan dapat tiba-tiba pecah lagi dan menjadi alkemis tingkat 7 atau bahkan alkemis tingkat 8 yang sejati. Aku tidak tahu alkemis macam apa yang dapat mengajar orang-orang hebat seperti itu. Wu Chen sekarang mampu memurnikan ramuan tingkat 6. Kemudian, gurunya, ramuan tingkat 8 atau bahkan ramuan tingkat 9, sangat mungkin. Tingkat tertinggi alkemis di benua Tianwu adalah tingkat ke-7. Adapun alkemis tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak pernah muncul di benua Tianwu, bahkan dalam sejarah. Tingkat alkemis ini, dengan energi yang luar biasa, hampir sama kuatnya dengan yang abadi di alam dewa yang sebenarnya, bahkan di tempat lain di dunia yang maju, ada juga raksasa. Tidak mungkin membayangkan betapa mengerikannya itu. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membuat pil seperti ini? Ling Xi ketakutan. Dia terus mundur. Wajahnya pucat. Melihat Wu Chen, dia merasakan ketakutan yang tak berujung. Menurutnya, Wu Chen sama sekali tidak bisa membuat ramuan tingkat 6. Namun, sekarang, pihak lain tidak hanya membuat ramuan tingkat 6, tetapi juga ramuannya, yang merupakan ramuan terbaik di dunia. Baginya, itu adalah semacam pertarungan. Wajah, bukan wajah, tetapi pukul dan pukul, kipas dan kipas.
Aku mengutukmu, dan ramuanmu akan segera ditelan oleh api. Ling Xi mengeluarkan kutukan yang kejam. Mendengar ini, orang-orang bahkan lebih jijik. Hati Ling Xi benar-benar kejam. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam sebelumnya. Begitu penglihatan itu muncul, selama tidak ada perubahan besar, aman untuk memurnikan pil terbaik. Bagaimana alkimianya bisa begitu mengerikan? Su Ken juga terkejut. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Wu Chen seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Awalnya, ketika dia berhasil menembus divisi alkimia tingkat 6, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Wu Chen dan menjadi divisi alkimia muda paling luar biasa di Suanyu Timur. Dengan tujuan mengalahkan Wu Chen, dia datang ke Zhongzhou untuk berpartisipasi dalam konferensi divisi alkimia ini. Dalam pertemuan alkimia ini, dia benar-benar melihat Wu Chen. Dia menemukan bahwa level pihak lain masih di level kelima, tanpa kemajuan apapun. Karena itu, dia benar-benar lega bahwa Wu Chen bukan lagi lawannya. Namun, sekarang dia menemukan bahwa kognisinya salah, dan itu adalah kesalahan besar. Alkimia Wu Chen telah jauh melampauinya. Bahkan ramuan tingkat 6 dapat dibuat oleh pihak lain, yang tidak dapat dipercaya. Su Ken menghela napas dalam-dalam, dan keputusasaan yang tak berujung menyelimuti hatinya. Mungkin, sepanjang hidupnya, dia tidak bisa melampaui Wu Chen lagi. Pil Tianhu terbaik, keluarlah. Wu Chen minum banyak, dan sebuah pil terbang keluar dari api dan jatuh ke tangannya. Melihat ramuan ini, semua orang terkejut. Ramuan ini berwarna hijau ke ungu, hijau ke biru, dan aliran aroma. Sangat menarik, benar-benar karya terbaik. Ramuan tingkat 6 telah berhasil disempurnakan. Pada saat ini, terdengar banyak guntur. Mereka semua bersorak dengan antusias, bertepuk tangan dan bertepuk tangan dengan antusias. Alkimia Wu Chen sangat menakjubkan. Berhasil, Yun Xixi dan Kang Yang sangat terkejut. Dengan ramuan Wu Chen yang luar biasa, mereka dapat sepenuhnya dan sepenuhnya berpartisipasi dalam pertemuan Master Alkimia ini. Jangan katakan bahwa Raja Baru, bahkan juara terakhir, adalah miliknya. Hebat, Zhu Kun dan Yang Xiong juga tercengang. Mereka mengangguk berkali-kali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, akan ada seorang alkemis di rumah sakit Beichen. Mereka dapat membuat prestasi luar biasa seperti itu di konferensi alkemis di Zhongzhou, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah rumah sakit Beichen. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen saat ini adalah fokus mutlak. Semua mata orang terfokus padanya, dan mereka terkejut di dalam hatinya tanpa berkedip. Ding! Suara itu tiba-tiba terdengar, seperti Huang Zhongdaliu, yang meledak dengan keras. Mereka tahu bahwa pertemuan alkimia yang luar biasa ini telah dinyatakan berakhir. Pada saat ini, Ying Xuan berdiri dan mengumumkan kepada orang-orang, "Saya yakin kalian sudah mengetahui hasil pertemuan alkimia ini. Sekarang saya akan mengumumkan bahwa juara dan raja baru pertemuan alkimia ini adalah Wu Chen di Suanyu Timur." Terdengar banyak guntur, orang-orang bersorak dengan liar, tepuk tangan bergemuruh lagi dan lagi. Akhirnya berakhir. Wu Chen menghela napas panjang. Butuh energi mental beberapa kali lebih banyak daripada ramuan lainnya untuk membuat ramuan itu. Selain itu, dia sudah lama tidak membuat ramuan tingkat ke-6. Tekniknya tampak aneh, tetapi lebih baik menyelesaikannya. Wu Chen, bagaimana caranya kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa memurnikan ramuan tingkat ke-6? Yun Xixi sangat terkejut. Aku masih ingat bahwa terakhir kali mereka mengadakan pertemuan ahli alkimia di Dongsuanyu, Wu Chen memulai dari awal, semua alkimia yang mereka buat adalah pil kelas atas. Sekarang, pada pertemuan ahli alkimia di Zhongzhou, dia membuat pil kelas atas lagi, yang membuat orang merasa bahwa selama dia yang membuatnya, itu akan menjadi pil kelas atas. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Dia adalah ramuan tertinggi. Jika dia tidak bisa membuat ramuan terbaik, itu aneh. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Ling Xi, menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Ling Xi, tetapi jangan lupa apa yang kamu katakan. Kamu sedang menunggu untuk menggigit meja ini." Hahaha. Semua orang tertawa. Dibandingkan dengan Wu Chen, Ling Xi lemah dan meledak-ledak, seperti badut. Yah, orang ini pantas mendapatkannya. Yun Xixi mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menyukai Ling Xi. Ayo pergi. Wu Chen tidak terlalu menyerang Ling Xi.
Dia sama sekali tidak memperhatikan orang ini. Tentang pertemuan alkimia ini, itu dengan cepat menyebar dan menimbulkan sensasi. Apakah pertemuan alkimia ini sudah berakhir? Sudah berakhir. Apa, kamu tidak tahu? Aku baru saja mendengarnya. Dengarkan yang lain, tidakkah kamu pergi melihatnya sendiri? Aku terlambat. Aku tidak berhasil. Apakah kamu pergi melihatnya? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi ke pertemuan Master Alkimia. Ini acara yang luar biasa. Aku tidak bisa menahannya. Apakah tidak ada yang sementara? Siapa juara pertemuan divisi alkimia ini? Siapa lagi? Wu Chen. Wu Chen, nama ini terdengar sangat familiar bagiku. Haha, kamu tidak merasa salah. Kamu memang tahu namanya, tetapi dengan cara lain. Oh, siapa pria ini? Coba tebak, coba tebak. Aku tidak bisa menebaknya. Haha, kamu seharusnya bisa menebaknya. Ada dua kata untuk petunjuknya, Tianbei. Tianbei. Memang benar ada seseorang bernama Wu Chen di Tianbei. Tianbei berada di peringkat ke-75. Dia salah satu taipan muda. Kamu tidak mengira itu dia? Ya, dia. Apa kamu bercanda? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam latihan. Aku mengakuinya. Tetapi bagaimana aku bisa percaya bahwa dia memenangkan kejuaraan Asosiasi Master Alkimia? Percaya atau tidak, juara kali ini adalah dia. Dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa dalam alkimia, yang mengerikan. His, apakah ini masih manusia? Haha, ceritakan lebih banyak tentang itu. Baiklah, dengarkan baik-baik. Semua jalan dan kedai berbicara tentang pertemuan alkimia. Haha, Wu Chen, kamu sangat terkenal sekarang. Hampir semua orang mengenalmu, kata Xia Yulan menggoda. Wu Chen mengangkat bahu, berkata ketenaranku, ketika kecil. Xia Yulan tersenyum. Juga, orang ini, kemanapun dia pergi, akan menyebabkan badai besar. Itu sama di Kekaisaran Naga Hitam atau Kekaisaran Harimau Putih. Wu Chen, aku baru saja menemukan hal yang baik. Coba tebak apa itu, kata Yun. Apa? Kudengar Lingxi terbunuh, kata Yun. Lingxi terbunuh. Kapan itu terjadi? Wu Chen mengalami beberapa kecelakaan. Meskipun Lingxi sombong, dia memiliki bakat yang bagus dalam alkimia. Jika dia dapat mengubah karakternya, dia mungkin tidak menjadi ahli alkimia yang hebat di masa depan. Entahlah, kata Yun Xixi. Kudengar dia ditemukan tewas di sebuah gang. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Sayang sekali. Sungguh disayangkan orang ini, dia sombong dan tidak tahu apa-apa. Menurutku, dia pasti telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya, jadi dia dibunuh. Dia sama sekali tidak menyukai Lingxi. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi di pertemuan para ahli alkimia beberapa hari yang lalu, dia benci untuk menggertakkan giginya. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu penuh kebencian. Wu Chen mengangkat bahunya. Dia tidak menyangkalnya. Memang, mudah untuk menyinggung orang dengan karakter Lingxi. Karena orang sudah meninggal, dia tidak peduli. Aku mendengar kakek dan mereka berkata bahwa mereka akan kembali ke rumah sakit Beichen. Wu Chen, apakah kamu ingin kembali bersama kami? Wu Chen mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin kembali untuk saat ini, Zhongzhu ini sangat bagus. Dengan kekuatannya saat ini, kembali ke Beichen Yuan atau Dongsuanyu, tidak banyak ruang untuk kemajuannya. Namun, Zhongzhu tidak sama. Tanah Zhongzhu penuh dengan segala macam peluang. Hanya untuk meraih beberapa di antaranya, kekuatannya adalah membuat kemajuan pesat. Apakah kamu tidak kembali? Mendengar Wu Chen mengatakan bahwa dia tidak akan kembali, Yun Xixi tampaknya tersesat. Dia adalah seorang alkemis. Tujuan datang ke Kekaisaran Harimau Putih adalah untuk pertemuan Master Alkimia. Sekarang pertemuan Master Alkimia telah berakhir. Secara alami, dia ingin kembali dengan kakeknya. Namun, Wu Chen tidak kembali, yang berarti bahwa mereka akan berpisah lagi. Kali ini, jika Anda ingin bertemu satu sama lain kali, Anda tidak tahu kapan harus menunggu. Sunyan, kakak senior Yulan, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin kembali? Wu Chen bertanya kepada Sun Yan tentang mereka. Mereka saling memandang. Xia Yulan bertanya, adik senior, apakah Anda ingin kembali? Sun Yan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan kembali.
Meskipun Zhongzhou adalah tempat yang tidak dikenal dengan kehidupan dan penuh dengan segala macam bahaya, tempat ini juga memiliki segala macam peluang di saat yang sama ketika terjadi krisis. Dia datang ke Zhongzhou hanya beberapa bulan yang lalu dan memperoleh keterampilan terbang cahaya pedang, yang menerobos lingkungan Hualong. Hal-hal ini tidak terbayangkan di halaman Beichen, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Zhongzhou, mengikuti Wu Chen. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Xia Yulan berkata, karena kamu tidak kembali, adik seperguruan muda, membosankan bagiku untuk kembali sendirian. Yun Cixi membuka matanya, apakah kalian semua tidak kembali? Xia Yulan mengangguk, kita harus tinggal di Zhongzhou, terus berlatih dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita. Xia Yulan sangat jelas tentang kualifikasinya. Jika tidak ada takdir yang aneh, sangat sulit untuk menerobos alam naga. Mungkin dia tidak bisa menerobos sepanjang hidupnya, dan telah terjebak di alam bintang dan alam kutub. Ah, Yun Cixi menghela nafas. Dia adalah seorang alkemis, yang berfokus pada alkimia, tidak lebih dari Wu Chen, yang berfokus pada kultivasi. Jika mereka ingin tumbuh dewasa, mereka perlu menghabiskan banyak sumber daya. Tanpa dukungan sekte, sulit untuk mempertahankan konsumsi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dia harus kembali ke sekolah dan bekerja dengan kakeknya. Wu Chen, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, keempat orang itu mendongak, sedikit terkejut, karena orang itu adalah Pangeran ke-8 Malam Tanpa Perang. Pangeran ke-8, bagaimana kabarmu? Apakah ada yang salah dengan penyakit leluhur tua itu? Wu Chen menyapanya. Menurutnya, kemungkinan ada yang salah dengan kondisi leluhur kerajaan. Silakan pergi ke istana untuk menemui dokter. Tetapi kali ini dia salah. Dalam bab 1359, Knight Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, leluhurku dalam kondisi baik sekarang, berkatmu, kau adalah dermawan keluarga kerajaan kami. Kali ini, leluhur tua itu sakit parah dan hampir meninggal. Untungnya, Wu Chen menyelamatkan leluhur tua itu dengan keterampilan medisnya yang tak tertandingi. Dia adalah dermawan keluarga kerajaan mereka, dan keluarga kerajaan mereka akan selalu mengingatnya. Pangeran 8, kau sangat baik. Wu Chen bertanya-tanya dalam hatinya, karena bukan karena penyakit leluhurnya, apa alasan Wuxiang datang kepada mereka malam itu? Aku datang kepadamu kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Pulau Cahaya Dewa akan muncul dalam 3 hari. Kita akan pergi. Aku ingin tahu apakah kau bebas. Jika kita bebas, kita akan pergi bersama. Tempat apa ini, Pulau Cahaya? Wu Chen belum pernah mendengar tentang tempat ini. Knight Wu berkata dengan heran, kau tidak tahu Pulau Cahaya Dewa? Tidak pernah mendengarnya. Kemudian Wu Chen bertanya kepada Xia Yulan dan yang lainnya, apakah kalian pernah mendengar tentang Pulau Sengguang? Ketiga wanita itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak tahu. Knight Wu berpikir, mungkin karena kalian berasal dari Suanyu Timur, jadi tidak tahu. Wu Chen bertanya, 8 pangeran, apa Pulau Cahaya Ilahi ini? Pulau ini sangat aneh. Pulau ini dikelilingi oleh cahaya ilahi, jadi disebut Pulau Cahaya Ilahi. Wu Chen berkata, apakah pulau itu adalah pulau di lautan yang menentang kekacauan? Wilayah laut terdekat dengan Kekaisaran Harimau Putih adalah Laut Pemberontakan. Ketika dia tiba di Kekaisaran Harimau Putih, dia naik perahu kembali ke Kekaisaran Harimau Putih. Baiklah, Knight Wu mengangguk, Pulau Cahaya Ilahi ini memang merupakan pulau di lautan yang menentang kekacauan, tetapi pada waktu normal, kalian tidak dapat melihat pulau ini sama sekali. Dan mengapa? Karena pulau ini memiliki karakteristik magis, yaitu muncul dari waktu ke waktu, sekali setiap 100 tahun atau lebih. Waktu kemunculannya bervariasi dari 3 bulan hingga setengah tahun, dan kemudian akan tenggelam, masuk kembali ke lautan pemberontakan, dan menghilang. Pulau Hantu. Menurut deskripsi Ye Wuxiang, Wu Chen langsung teringat pada Pulau Hantu. Dia tahu bahwa ada semacam pulau magis di dunia, kadang-kadang mereka akan muncul ke permukaan, kadang-kadang mereka akan tenggelam di air, seperti hantu, kadang-kadang mereka akan menghilang dan kadang-kadang mereka akan muncul, jadi itu disebut Pulau Hantu. Pulau Hantu, jika kamu ingin membicarakannya, itu milik Pulau Hantu dan pulau-pulau lainnya. Wu Chen bertanya lagi, apakah ada yang aneh dengan Pulau Cahaya Suci ini?
Apa yang akan kau lakukan? Malam tanpa perang jalan, ada harta karun di pulau itu. Setiap kali, pasukan utama akan mengirim orang untuk mencari harta karun. Harta karun. Mendengar dua kata ini, keempat orang itu tergerak. Harta karun, inilah yang diinginkan semua orang, karena mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mendapatkan harta karun. Melihat keempat orang itu semua tergerak, malam tanpa perang melanjutkan, namun, tidak seorang pun dapat memasuki Pulau Cahaya Ilahi. Orang-orang muda di bawah usia 35 tahun harus masuk. Sedangkan orang-orang di atas usia 35 tahun tidak dapat masuk. Mereka akan dibunuh dan dimusnahkan oleh cahaya ilahi Pulau Cahaya Ilahi. Sangat ajaib. Beberapa orang merasa sedikit aneh, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang pulau ajaib seperti itu, tetapi itu untuk membatasi usia orang yang masuk. Namun, pulau ini bukanlah tempat yang baik. Pulau ini penuh dengan makhluk yang berbahaya dan kuat, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Tanpa kekuatan tertentu, tidak ada cara untuk bertahan hidup di sana. Itu tidak mengherankan bagi keempat orang itu. Di mana ada harta karun, pada dasarnya ada penjaga. Mungkin ada beberapa bahaya yang tidak diketahui. Wu Chen, aku tidak tahu apakah kau akan pergi ke Pulau Sengguang atau tidak. Jika kau ingin pergi, mari kita pergi bersama dan saling menjaga. Pergi, kenapa tidak? Bagi Wu Chen, tujuan mereka datang dan tinggal di Zhongzhou adalah untuk mencari berbagai peluang dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Sekarang, Pulau Sengguang sudah dekat, dan peluang itu ada di depan mereka. Kenapa tidak pergi? Baiklah, dalam waktu 3 hari, mari kita pergi ke Pulau Sengguang dengan perahu. Kemudian kami akan memberi tahumu. Di antara orang-orang ini, kekuatan orang lain mungkin tidak terlalu bagus, tetapi kekuatan Wu Chen tidak dapat diremehkan. Ketika dia berada di Hualongjing untuk waktu yang lama, dia sudah memiliki kekuatan seorang raksasa muda. Sekarang dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya, dan telah mencapai 3 surga Hualongjing. Saya pikir kekuatan yang sebenarnya telah menjadi lebih mengerikan. Dengan partisipasinya, mereka pergi ke Pulau Sengguang untuk menjelajahi harta karun, itu juga relatif aman. Penting untuk diketahui bahwa tidak hanya ada binatang buas yang mengerikan, tetapi juga manusia. Kekaisaran macan putih mereka, karena satu dan lain hal, telah membuat beberapa musuh dengan beberapa kekuatan yang kuat, dan hubungan mereka tegang. Ketika mereka datang ke tempat seperti Pulau Sengguang, mereka pasti akan memiliki konflik dan pertempuran berskala besar. Sepanjang sejarah para dewa ketika Pulau Cahaya dibuka, itu akan menyebabkan pembunuhan yang mengerikan. Di antara mereka yang mati, sekitar setengahnya mati di tangan orang lain. Baiklah, terima kasih banyak, Pangeran ke-8. Setelah melihat malam tanpa kesedihan, Xia Yulan berkata, Wu Chen, apakah kamu yakin ingin pergi ke Pulau Sengguang? Kenapa, apakah ada masalah? Xia Yulan berkata, tidak, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, maka, tentu saja kami ingin pergi bersamamu, adik seperguruan muda, bagaimana menurutmu? Sun Yan mengangguk dan menunjukkan sikapnya. Dia ingin maju dan mundur bersama Wu Chen. Aku juga ingin pergi. Tiba-tiba, sebuah kalimat keluar dari puisi Yun Sishi. Mereka semua menatapnya. Wu Chen berkata, kamu tidak ingin kembali bersama kakekmu. Aku tidak ingin kembali, kakek, mereka tidak memaksaku, kata Yun Sishi. Ketiga orang itu saling memandang. Mereka pergi ke Pulau Sengguang bukan untuk bermain atau membuat pil, tetapi untuk mencari harta karun, pengalaman, dan meningkatkan prestasi serta kekuatan mereka. Menurut cerita dari 8 pangeran sebelumnya, ada berbagai macam bahaya di Pulau Sengguang. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi puisi Yun Sishi. Yun Sishi berkata bahwa kemampuan alkimia miliknya mungkin sangat kuat. Di antara mereka bertiga, hanya Wu Chen yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, jika dia dalam aspek kultivasi, dia relatif buruk. Sudah pasti tidak baik pergi ke tempat seperti Pulau Sengguang. Wu Chen berkata, kami sudah bicara soal ini tetapi tidak menghitungnya, harus dengan wakil presiden. Orang tua itu bilang hitung saja. Sebenarnya, dia tidak ingin Yun Sishi pergi, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Yun Sishi hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya memanggil Yun Zhonghe, wakil presiden Yun Sishi.
Dia meramalkan bahwa Yun Zhonghe tidak akan pernah membiarkan Yun Cixi pergi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gedung, keempat orang itu mendongak, benar saja Cao Cao, Cao Cao berkata. Wakil Presiden, bangau di awan itu turun perlahan, menatap Wu Chen, dan berkata, Wu Chen, aku telah berdiskusi dengan Lao Zhu dan Lao Yang, dan memutuskan untuk berangkat besok untuk kembali ke rumah sakit Beichen. Kamu juga bisa kembali bersama kami. Dia sangat merindukanmu. Wu Chen adalah murid paling menonjol di halaman Beichen mereka. Semua orang di halaman Beichen mereka peduli dengan pertumbuhannya. Terakhir kali, setelah perjalanan 1 lawan 1, Wu Chen dikirim ke tempat yang tidak diketahui oleh Bambu Yuexing dengan teknik konversi bayangan bulan. Mereka sangat khawatir tentang hal itu. Kemudian, mereka mendengar bahwa Wu Chen telah tiba di Zhongzhou, yang membuat mereka merasa lega. Wu Chen berkata, Wakil Presiden, aku telah memutuskan untuk tinggal di Zhongzhou, dan aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tolong sampaikan salamku kepada orang tua yang merupakan kepala rumah sakit untukku. Dia tidak merasa aneh dengan keputusan mereka, karena Yun Cixi sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka mungkin akan kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa waktunya akan tiba begitu cepat, dan mereka akan kembali besok. Tidakkah kamu kembali? Wu Chen mengangguk, saya ingin berlatih di Zhongzhou untuk meningkatkan prestasi dan kekuatan saya. Kalau begitu, saya tidak akan dipaksa. Yun Zhonghe tahu bahwa Wu Chen terutama berkultivasi. Adapun alkimia, itu hanya pekerjaan sampingannya. Tetapi yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa meskipun itu pekerjaan sampingan dan tidak menghabiskan banyak waktu, prestasi Wu Chen dalam alkimia bahkan lebih besar daripada alkemis penuh waktu mereka. Itu luar biasa. Dia terkejut sekaligus senang dengan ini, karena Wu Chen adalah murid rumah sakit Beichen mereka, dan prestasinya yang baik mewakili prestasi baik rumah sakit Beichen mereka. Namun, ketika kamu berlatih keras, ilmu alkimia tidak boleh hilang. Masih ada 2 tahun lagi sebelum Piala Dunia Alkimia. Jika kamu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa di Piala Dunia Alkimia, dan dipandang oleh para ahli alkimia, dan menjadi murid ahli alkimia, maka, bagimu, itu benar-benar suatu kehormatan besar. Bakat Wu Chen luar biasa. Dia adalah alkemis muda terbaik di seluruh benua Tianwu. Dengan bakatnya, jika dia bersedia mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu alkimia, prestasinya tidak akan terbatas. Mungkin dia bisa mencapai hasil yang luar biasa di Piala Dunia Alkemis. Ini adalah kemuliaan baginya dan bagi mereka. Murid alkemis. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Dia adalah satu-satunya di dunia alkimia. Murid-muridnya tidak ada artinya baginya. Namun, dia tetap berkata, Wakil Presiden, Anda dapat yakin bahwa saya akan bekerja keras. Itu bagus, itu bagus. Yun Zhonghe mengangguk. Dia sangat puas dengan Wu Chen. Aku tidak tahu dari siapa Wu Chen belajar alkimia. Jika aku bisa mengenal guru di baliknya, aku akan memintanya untuk datang ke rumah sakit Beichen mereka. Itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Namun, sejauh yang dia tahu, Wu Chen tampaknya bersembunyi sangat dalam dari guru di belakangnya. Dia enggan mengungkapkannya kepada siapapun. Suatu kali, Ying Xuan bertanya kepadanya, tetapi dia tidak menjawab. Diperkirakan jika dia bertanya, efeknya akan hampir sama. Ayolah, Yun Zhonghe tahu bahwa di dunia ini, ada beberapa alkemis yang sangat aneh. Mereka tidak suka orang lain menanyakan nama mereka, dan mereka tidak ingin orang lain tahu tentang mereka. Dalam hal ini, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan Wu Chen di rumah sakit Beichen mereka. Kakek, aku juga ingin tinggal di Zhongzhou bersama mereka, kata Yun Cixi. Kamu, apa yang kamu lakukan di Zhongzhou? Aku ingin bersama mereka, kata Yun. Bangau di awan berkata, omong kosong, Wu Chen adalah untuk berkultivasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepatlah kembali bersamaku. Tidak, aku akan bersama Wu Chen. Aku akan bersamanya. Puisi awan berkata dengan tidak menentu, Nona pemarah. Melihatnya seperti ini, Wu Chen akan tersenyum. Dia sudah lama menduga bahwa puisi Yunxi akan bereaksi seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak menolak secara langsung sebelumnya, tetapi menyerahkan masalahnya kepada Yun Zhonghe. Begitu seorang gadis keras kepala, tidak mudah untuk menghadapinya.
Keesokan harinya, setelah sarapan, Yun Zhonghe meninggalkan kota Macan Putih, ditemani oleh Zukun, Yang Qiong, Tang Ji dan Kang Yang, serta Yun Sishi. Awalnya, Yun Sishi sangat enggan untuk kembali, tetapi Yun Zhonghe memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkannya. Setelah mereka pergi, Wu Chen hanya memiliki 4 orang yang tersisa, Wu Chen, Sun Yan, Xia Yulan dan Hou Junji. Bagi mereka, mereka telah memutuskan untuk pergi ke Pulau Sengguang dengan perahu, menjelajahi Pulau Sengguang, dan menemukan harta karun serta peluang bersama Pangeran ke-8 di malam hari. 3 hari berlalu dengan cepat. Di pagi hari, mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke dermaga. Di sini, sudah ada kapal besar yang menunggu di sini. Kapal besar ini sangat lebar dan sangat besar. Panjangnya 200 zang dan lebarnya 50 zang. Kapal ini terbagi menjadi 7 lapisan. Sudah ada banyak orang di dalamnya. Mereka semua adalah anak-anak dengan kekuatan luar biasa. Tujuan mereka adalah Pulau Cahaya Dewa. Lihat, itu Wu Chen. Begitu Wu Chen muncul, mereka langsung menarik perhatian. Semua orang menatapnya. Bagi mereka, Wu Chen adalah legenda. Tidak peduli dalam latihan atau alkimia, dia memiliki kekuatan manusia super, jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak terkejut dia datang. Banyak orang, begitu banyak orang, apakah mereka akan pergi ke Pulau Sengguang? Xia Yulan berkata dengan emosi bahwa sulit dipercaya bahwa tidak lebih dari 10.000 orang di kapal ini. Wu Chen, ini dia. Melihat kedatangan Wu Chen dan mereka, Pangeran ke-8 segera turun dari kapal untuk menyambut mereka. Pangeran ke-8, apakah semua orang di kapal ini akan pergi ke Pulau Sengguang? Ye Wuqing mengangguk, ya, kapal ini baru kelompok pertama, ada lebih banyak orang yang akan pergi ke Pulau Sengguang di belakang. Kelompok pertama, lebih banyak orang. Keempat orang itu terkejut. Harta karun macam apa yang ada di Pulau Sengguang yang dapat menarik begitu banyak orang? Tampaknya pasti ada beberapa harta karun yang berharga di Pulau Sengguang. Saat ini, orang-orang ini semuanya adalah bangsawan, bakat luar biasa, kuat, dan harta karun umum, yang tidak dapat menarik perhatian mereka. Hanya harta karun dengan nilai yang sangat tinggi yang dapat menarik mereka. Saya terkejut. Sebenarnya, orang-orang yang pergi ke Pulau Sengguang tidak hanya dari satu negara, tetapi juga dari negara lain. Ada begitu banyak orang dan mereka sangat sibuk. Setelah tiba di Pulau Sengguang, Anda tentu akan mengetahuinya. Pada malam hari, Wu Xiang memimpin 4 orang ke atas kapal dan memperkenalkan mereka.